Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program pendalaman Alkitab, khususnya Kitab Daniel. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami akan kembali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya Kitab Daniel. Tuhan tolong kami, bukakan kebenaran firman-Mu dan bukakan rahasia firman-Mu, dan biarlah setiap orang yang mendengarnya boleh merasakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, selamat malam. Kita akan mulai lagi melanjutkan pendalaman Alkitab, Kitab Daniel. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 2 ayat yang ke-29. Dan Daniel sudah menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, Allah di sorga adalah pemilik rahasia. Itu ditulis dalam ayat yang ke-27. Dan yang kedua, Allah lah yang menyingkapkan rahasia. Itu ditulis dalam ayat yang ke-28. Dan yang ketiga, Daniel juga menjelaskan tentang sifat penglihatan tersebut dalam ayat yang ke-29. Dan yang keempat, tujuan penglihatan juga di dalam ayat yang ke-29. Maka pada malam hari ini kita akan lanjut kepada ayat yang ke-30. Daniel pasal 2 ayat yang ke-30 saya akan membacakan berbunyi demikian. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Puji Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-30 ini, Daniel sekalipun dia berhasil memberikan atau mengartikan mimpi raja, tetapi dia tetap dalam kerendahan hati. Sehingga di dalam ayat yang ke-30 ini dia berkata, bukan karena hikmatku yang melebihi hikmat semua orang, tetapi supaya Tuanku mengenal pikirannya. Ya, jadi kita melihat betapa Daniel sangat luar biasa, dia punya rendah hati, ya. Dan tentu tujuan daripada Daniel ini kepada tema yang saya sudah sampaikan dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, itu berbicara mengenai hikmat yang menyelamatkan. Itulah hikmat yang didapat oleh Daniel sehingga dia dapat menjelaskan mimpi raja, ya, sehingga ancaman raja untuk memenggal kepala para ahli di Babel itu dibatalkan. Atau dengan kata lain, melalui hikmat yang dimiliki oleh Daniel, maka menyelamatkan para ahli di Babel. Mereka terluput dari pemenggalan, ya, karena mimpinya sudah diartikan, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-31 sampai kepada ayat yang ke-45, itu bicara mengenai kerajaan-kerajaan di dunia. Ya, penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar adalah suatu penglihatan, adalah merupakan sketsa nubuatan tentang jatuhnya penguasa-penguasa dunia sejak kerajaan Babel sampai kepada akhir zaman. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-31 dari Daniel 2 ayat 31 berbunyi demikian. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan, ya. Jadi bentuk penglihatan yang dilihat oleh raja adalah sebuah patung.
Bagi orang Babel, patung itu adalah sebagai dewa. Ya. Nah, penglihatan Allah dalam bentuk patung bukan berarti Allah sedang bicara kepada dewa, karena pada akhirnya patung yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar ini pun akhirnya dihancurkan. Ya. Kita akan melihat sedikit ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung di sini disebutkan tadi bahwa itu berkilau-kilauan dan dahsyat. Ya. Satu bentuk yang mengerikan. Ya, lalu yang kedua, patung itu tinggi, ya, sebagai tanda penakluk kekuatan. Ya. Nah, kalau kita masuk pada ayat yang ke-32, kita akan melihat apa saja bahan-bahan yang dipakai untuk membuat patung. Dijelaskan dalam ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33, berbunyi demikian. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ayat 33, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ya, jadi dalam satu patung itu terdiri dari ada begitu banyak bahan. Ya, ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi dan ada tanah liat. Ya, nah di sana dijelaskan kepalanya dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, perutnya dari tembaga, dan pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat, dan 10 jarinya dari besi dan tanah liat. Ya, nah patung dalam penglihatan Raja Nebukadnezar ini terdiri dari logam dan material dalam patung tersebut itu menggambarkan tentang kemuliaan dan tentang kerajaan yang berkuasa. Ya, tetapi kerajaan dunia kemuliaannya akan semakin berkurang. Ya, kita lihat dalam bahan tadi, dari kepala dimulai dari emas. Tapi makin turun itu akan semakin berkurang. Ya, dan sehingga dikatakan kakinya itu dari besi dan tanah liat. Ya, nanti kita akan belajar arti-arti dari kenapa patung ini dibuat dari emas, kenapa dari perak, kenapa dari tembaga, besi dan tanah liat. Ya, nah. Sedikit kita membaca tentang ayat yang ke-34, Daniel 2 ayat 34 dan 35 berkata begini. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwa patung yang dilihat oleh raja pada akhirnya dihancurkan, pada akhirnya remuk. Ya, ayat yang ke-35, maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya, nah kita melihat di sana bahwa terungkit batu mengenai kaki dari patung itu. Ya, kaki yang dibuat tadi dari besi dan tanah liat. Maka dalam sekejap patung tersebut hancur, remuk.
Dan hancur itu bukan cuma kakinya saja. Ketika kaki yang justru ada di bawah hancur, maka dikatakan semuanya ikut hancur, ya. Baik tembaga, emas dan perak semuanya ikut hancur. Dikatakan seperti sekam pada musim panas, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam sekejap kerajaan-kerajaan di dunia ini akan hancur, akan hilang, ya. Nah, saudara, kita akan melihat, saya akan menjelaskan pada malam hari ini tentang kondisi patung, ya. Kondisi patung. Yang pertama, patung tersebut dari jenis bahan metal, ya. Nilai dan beratnya semakin menurun, tapi kekuatan dan kekerasannya makin meningkat, ya. Beratnya semakin menurun, tetapi kekuatan dan kekerasannya semakin meningkat. Di akhir zaman, kemuliaan kerajaan akan semakin menurun, ya. Tapi kekuatan dan kekerasannya akan semakin bertambah, ya. Nah, yang kedua, patung berdiri di atas kekuatan yang lemah karena terdiri dari campuran besi dan tanah liat. Ya, saya jelaskan tadi bahwa kakinya justru tidak kuat, terdiri dari besi dan tanah liat. Kita tahu bahwa besi dan tanah liat ini sebenarnya tidak bisa bersatu, ya. Besi dan tanah liat, dia tidak bisa mengikat dan tidak bisa menjadi sebuah kekuatan, ya. Jadi kerajaan-kerajaan bangsa ini mempunyai kekuatan yang rapuh sebenarnya, ya. Kerajaan di Babel. Nah, kerajaan dunia ini duniawi tidak dapat diandalkan oleh anak-anak Tuhan, ya. Kerajaan duniawi tidak bisa diandalkan oleh anak-anak Tuhan. Nah, saudara, dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, di sana menjelaskan tentang makna dari patung, ya. Dalam ayat yang ke-36 berkata begini, "Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja." Ayat 37, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi." Ayat 40. "Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tetapi seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya." Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-40. Yang pertama, tentang emas, itu berbicara tentang kerajaan Babel. Dan itu pada tahun 606 sampai 536 sebelum Masehi. Pada masa kerajaan Nebukadnezar,
raja yang paling mulia, raja yang paling masyhur, raja yang paling kuat pada saat itu. Tapi dikatakan akan muncul kerajaan yang lain, akan muncul raja yang lain. Sehingga bahan yang kedua adalah dari perak. Perak ini bicara tentang kerajaan Media Persia dari tahun 536 sampai 330 sebelum Masehi. Kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Babel, ya. Jadi seperti yang dilihat tadi, ya, bahwa akan muncul kerajaan baru dan itu adalah merupakan pecahan dari Babel. Patung terdiri dari 2 lengan, ya. Nah, Media Persia juga akhirnya pecah menjadi 2. Media dan Persia mempunyai 2 lengan, ya. Nah, secara kekuatan kerajaan ini lebih kuat. Ya, kerajaan Media dan Persia juga dilambangkan 2 tanduk. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah tembaga. Dan tembaga ini bicara mengenai kerajaan Yunani. Ya, kerajaan Yunani dari tahun 330 sampai 65 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Yunani ini jauh lebih keras dari kerajaan sebelumnya, karena kerajaan Yunani ini berhasil menaklukkan kerajaan sebelumnya. Ekspansi dilakukan sampai ke India, bahkan Tiongkok, ya, menjadi raja yang paling terkenal dan berkuasa atas seluruh bumi. Ya, tadi dijelaskan dalam pembacaan tadi. Lalu bahan yang keempat adalah dari besi, dan ini bicara mengenai kerajaan Romawi. Dari tahun 65 sampai kepada abad yang keempat. Kerajaan ini sangat keras dan cenderung kejam. Tidak mengenal belas kasihan. Kerajaan ini terpecah menjadi 2, ya. Tadi dalam kaki itu ada 2 paha, ya, dan itu diartikan bahwa kerajaan Romawi itu pun pecah menjadi 2, yaitu Romawi Barat dan ibu kotanya adalah Roma pada tahun 476 Masehi, dan Romawi Timur, ibu kota Bizantium 473 Masehi, ya. Daniel hidup di Raja Babel, tetapi Daniel bisa tahu tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang, akan terpecah. Inilah hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Daniel, dan semuanya itu terjadi, ya. Lalu bahan yang terakhir, yaitu yang kelima. Bahan yang kelima itu dari besi dan tanah liat. Kaki terdiri dari kanan dan kiri, ya. Ya, kaki di sana tidak tertuju pada kerajaan tertentu, tetapi lebih menjelaskan tentang karakteristik kerajaan global yang akan menguasai dunia. Nah, itu tercermin dari besi dan tanah liat. Saya jelaskan tadi bahwa besi dan tanah liat itu tidak akan menyatu. Dan itu menggambarkan adalah seperti campuran, ya. Artinya bahwa kerajaan ini merupakan campuran, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, fokus kepada kerajaan-kerajaan di dunia, puncaknya ada di jari-jari kaki. Pada kekuasaan kelima terdiri dari 2 macam bahan, yaitu bicara tentang campuran atau campur
baur. Ya, di dalam Alkitab ada juga penjelasan tentang Allah tidak menghendaki campuran. Ya, tetapi itu akan saya jelaskan nanti pada minggu depan. Ya, tentang bagaimana perkawinan campur, sesuatu yang tidak disukai juga oleh Tuhan. Ya, seperti besi dan tanah liat itu pun merupakan campuran. Ya, sehingga dikatakan tidak kokoh, tidak kuat. Ya, gampang runtuh, gampang hancur. Nah, itu yang begitu luar biasa biasanya Alkitab kita, ya, semuanya bahan-bahan yang digunakan itu mengandung arti. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti apa arti-arti yang digunakan oleh Tuhan dan apa pengertiannya buat kita yang hidup pada masa sekarang ini. Ya, saya percaya dalam kehidupan Kristen juga ada dasar-dasar. Ya, Kristus menjadi dasar, sebagai dasar bangunan itu, dan kita akan membangun tergantung dari kita. Mau membangun dengan apa? Dengan emas, perak, atau dengan kayu dan jerami yang gampang terbakar, gampang runtuh. Demikian juga dalam bentuk patung ini, dari atas, dari kepala, emas, perak, tembaga, terus makin turun justru semakin tidak kuat. Ya, nah itu menggambarkan tentang keadaan kerajaan dunia ini, bahwa pada akhirnya akan mudah hancur. Ya, tetapi saya percaya kerajaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Baiklah, untuk malam ini saya sampaikan di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, jangan bosan kita menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu baru. Dia akan memberikan kekuatan, pemahaman baru kepada kita, sehingga iman percaya kita dikuatkan, dibangkitkan, sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, saya akan mengakhiri dengan doa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, dan kami adalah anak-anak kerajaan sorga, bukan kerajaan yang dari dunia ini. Kami tahu Tuhan, kekuatan dunia ini tidak dapat kami andalkan. Kerajaan dunia ini hanya bersifat sementara, segala sesuatu akan dihancurkan. Tetapi kami percaya, kerajaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, penuhi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami melangkah sebagai umat-Mu, kami berjalan sebagai umat-Mu, kami berlari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi lesu dan loyo, tetapi kami akan semakin kuat bagai Raja Wali yang akan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.